اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. يا رب كرما وتعظيما ومعرفته ومهابته وبرا وصل ورد وتبارك وتعالى الطعم العليم والقبر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وحبيب الذي كنت شفاعته بكل حول من الأحوال المستقيمين. محمد سيد الكون والثقلين والبريد ومن الأرض ومن العالمين. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, sehingga kita bisa mengaji di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat soleh kita yang kita usahakan, yang kita keluarkan, menjadi wasilah kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang al-faqir hormati segenap para asatidzah, hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya Ketua DKM kita Bapak Ustadz Syahabuddin MA, orang tua kita ada Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali,
Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Bahtiar, Haji Rojali, Haji Warsono, Haji Satria Gunawan, Haji Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Udin, Bapak Maman, seluruhnya jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah, mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi rezeki kita, dijadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyyati anna Allah ta'ala yashfi amradana ajilan ghaira ajil wa yahfazana min afatid darain wa syayatin wal jinnati wan nasi ajma'in. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin. Thumma ila sayyidina Muhammad أحمد بن عيسى وصل أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا لأبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها شيخ الكبير عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخ علي بكر سكران شيخ عمر محضر وثم إلى الشيخ مربي روحي لما عبد الله بن مرشاد الحسن محمد سالم عبد الله بن مرشاد السيدي والي عبد الرحمن بن أحمد السقاف الهوي الشيخ محمد شيخ العوض الهاب علي بن أحمد الشهاب وثم إلى أرواح الشيخ مربي روحي السيدي والي عبد الرحمن بن أحمد السقاف وكي هجي أنصار الله من الصفا كامل هجي محمد بن جراحي وثم إلى هجي مرتبة بن هجي ساوي بن واسع وصولهم وفرائهم ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا خالاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح معرفة العلم وحسن أخلاقنا بك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam segi perbuatan kita di dalam sholat. Kemarin dijelaskan hal-hal yang dimakruhkan juga ya di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam sholat adalah jalsatul iqa', duduk dengan posisi iqa'. Iqa' kemarin ada yang masnun, ada yang makruh. Duduk ada iqa' masnun, ada iqa' yang makruh. Iqa' masnun ya, bisa lihat di YouTube-nya Bang Dul. Ya, kemarin ada tuh. Kemarin terakhir pembahasannya sampai situ. Nah, jadi iqa' ada iqa' yang makruh, ada iqa' yang masnun. Kalau iqa' yang makruh itu seperti gambaran, mohon maaf, anjing, ya, duduknya duduk anjing.
Ya, pantatnya dinempelkan ke lantai, kakinya didirikan, ya, seperti ini nih, ya, seperti ini nih. Nah, ini makruha. Ini makruha begini nih. Ya, kalau masnun seperti ini. Ya, kakinya ditegapin. Nih begini nih. Nah, kakinya ditegapin. Enggak ditindihin, ditegapin begini masnun sunnah. Tapi afdalan mana masnun sama iftiras? Tetap afdalan iftiras seperti ini. Ya, kalau mau lihat gambarnya lebih jelas, lihat aja di YouTube-nya Bang Dul. Nah, itu bisa buat kita bahan mudzakarah, bahan kita buat ngulang-ngulang. Daripada lihat di TV atau lihat YouTube, lihat-lihat yang nggak baik, mendingan kita lihat video-video tausiah, kajian keilmuan sehingga mendatangkan pahala buat kita. Selanjutnya yang dimakruhkan juga al-julus madda rijlaihi lil qiblah. Duduk dan melonjorkan kakinya ke arah kiblat. Ya, jadi sholatnya duduk, tapi duduknya ngelonjor ke arah kiblat. Anggap kiblat ke sana, ngelonjor begini nih. Ya, nah itu makruh. Ya. Jadi kalau mau duduk juga kalau bisa jangan ngelonjor ke arah kiblat, duduknya iftiras. Atau kita duduknya tawarru atau tarabu tuh segi ini tarabu tuh ini apa namanya sila, ya, bersila. Kalau kita nggak mampu diri duduk, boleh duduk. Kalau kita nggak mampu diri, yang lagi sakit ya, orang-orang tua biasanya nih, atau yang muda naudzubillah kena penyakit, kita duduknya jangan melonjor kaki kita ke arah kiblat. Nah, itu dimakruhkan. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adabnya. Ya, dulu ana punya guru Al Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Atas rahimallahu taala abrar. Beliau itu sangat-sangat memperhatikan adab. Sangat-sangat memperhatikan adab. Bahkan selama Al-Fagir menjadi murid beliau, dan mudah-mudahan diakui jadi murid beliau, ketika berhadapan tuh Al-Fagir nggak pernah melihat kakinya terbuka kecuali di akhir hayatnya dia duduk. Selalu kakinya ditutup sama sarung ya, begini nih duduknya. Kakinya nggak kelihatan, nggak dibiarkan kakinya itu kelihatan sama orang lain. Kenapa? Takut kurang sopan. Ya, takut kurang sopan. Zaman sekarang, akhir zaman, santri yang ada identiknya, santri kan identiknya dengan apa? Dengan adab. Sekarang santri Masya Allah jauh daripada adabnya Nabi Muhammad SAW. Ngaji ngangkat kaki, ya, kadang ngelonjor, mohon maaf ngelonjor begini nih, ya depannya gurunya. Ya Allah, ya itu penting sekali ya. Kita perhatikan adab di dalam sholat, apalagi khususnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi ketika kita interview aja, dipanggil sama bos, kita mau kerja, rapi gak? Wah, rapi. Kita punya bahasa, kita punya tutur kata, kita setting. Nah, begitu juga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang arif billah, beliau mengatakan tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min takthiril a'mal. Ya. Memperbagus kita punya amal itu lebih Allah Ta'ala cintai daripada kita memperbanyak amal. Seorang arif billah mengatakan memperbagus kita kualitas amal ibadah kita lebih Allah sukai dibandingkan kita memperbanyak amal. Sholat tahajudnya Masya Allah banyak, bagus gak? Bagus, tapi asal-asalan. Ya, cepet-cepet, nggak tadabbur, nggak usyuk. Tapi antum sholat 4 rakaat nggak banyak. Tapi antum hudur hati antum. Ya, setiap bacaan antum hadir. Nah, itu kata seorang arif billah, lebih Allah sukai orang yang model begitu dibandingkan banyak tapi nggak ada kualitasnya. Ya, bahkan kalau dalam bahasanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan al-amalul qalil ma'al ihsan khairun minal kathiri bila ihsan. Sama maknanya ya. Amal yang sedikit
tapi bagus kualitasnya. Lebih baik daripada amal banyak tanpa ada kualitasnya. Banyak tapi nggak ada kualitasnya, nggak hadir hatinya, bacanya nggak bener, Fatihahnya nggak mau dibenerin. Kalau kata Ustaz Sahab nggak mau ngaji tahsin, udah tahu punya kekurangan tapi nggak memperbaiki kekurangannya. Nah, itu jangan sampai kita begitu ya. Sisihkan waktu kita untuk memperbaiki diri kita ya. Ya kita kan ngaji untuk memperbaiki diri kita ya, yang sholatnya belum bagus biar makin bagus, yang bacaan Qurannya belum bisa, ngaji deh malam Rabu sampai malam Selasa malam Selasa ngaji, minimal baca Fatihahnya itu biar bagus, karena itu termasuk daripada arkan min arkanis shalah. Terus yang kedelapan, dimakruhkan di dalam sholat kita melakukan al-iltifat biwajihihi li ghairi hajatin. Nengok-nengok dengan wajah kita tanpa ada hajat. Lagi sholat, nengok ini. Boleh gak? Boleh, tapi makruh. Sah gak sholatnya? Sah sholatnya. Gak batal. Ya kecuali antum nengoknya 3 kali bergerak berturut-turut. Nah itu batal. Nanti kita bahas masalah mubtilatus sholat. Nengoknya begini-begini nih. Nah itu batal kalau berturut-turut. Tapi kalau kita nengok begini, terus nengok begini lagi, nah itu nggak batal, tapi makruh kalau nggak ada hajat. Kalau nggak ada hajat, ya. Hajatnya itu yang dibenarkan sama syariat, bukan ngelihat janda lewat kita nengok. Kayak pakaiannya lempengan naik tuh, orang mana itu bening banget, kan mata kita jelalatan kalau lihat ada perempuan bening, bener apa enggak? Normal lah, normal ya. Lihat perempuan begitu nengok, nggak nengok juga pure-pure begitu, tapi ngelihat juga ya. Nah itu makruh. Kalau ada hajat seperti apa Sat? Seperti misalkan kayak aneh punya anak kecil nih, Abu Bakar ya, uminya lagi sholat, aneh lagi sholat. Nah dia kan anak kecil, kalau lihat apa-apaan main masukin aja ke mulut. Nah, kita liatin, nengok begitu, kita perhatiin, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa kita kasih pegang neneknya dulu ya, tidak pegangin nih, Ali mau sholat dulu ya, sehingga kita nggak menghilangkan kehusyuan. Seandai kata seperti itu, nah itu nggak dimakruhkan kalau kita ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat, nengok-nengok ya pakai pala ya, itu pakai muka ya. Tapi kalau pakai badan batal sholatnya. Pakai badan, pakai dada. Ya, karena yang wajib menghadap kiblat itu dada. Kita wajib menghadap kiblat dari takbir sampai salam. Kalau sholatnya diri itu wajib tuh. Ya, dada ini nggak boleh kemana-mana nih Bang Hasan. Ya kalau nengok jangan begini nih, siapa itu? Nah itu batal sholatnya. Ya, karena dadanya berpaling dari arah kiblat. Dada tetap dari takbir sampai salam wajib menghadap kiblat. Yang makruh itu kalau muka nengok kanan, nengok kiri, itu makruh, tapi sah sholatnya. Memang makruh kalau nggak ada hajat. Ya kalau ada hajat, contohnya mungkin kayak antum punya cucu di rumah, nggak ada orang, tiba-tiba di situ ada pisau tuh, kita liatin, khawatir kan? Nah, kalau sampai megang pisau, batalin ini sholat nggak apa-apa, ya, karena membahayakan cucu kita. Nah, nggak apa-apa, batalin. Jangan bilang mau sholat nih, cucunya udah pengen nyebur sumur, atau ada ular kobra, sholat Allah lebih utama, enggak, batalin. Nanti kita batalin tuh, selamatin kita punya cucu atau kita punya anak ya. Atau kita lagi sholat pas banget rumah kita depan jalan raya, kan sering tuh pagar kebuka, kelihatan. Misalkan kita sholat di ruang tamu tuh, pintu kebuka, wah nggak ada orang tuh, wah hati-hati tuh ya. Makanya kalau bisa, ketika kita pengen sholat, hal-hal yang bisa menghilangkan kehusyuan kita amanin dulu, kita sampingin dulu. Yang punya anak kasih pegang dulu neneknya, atau pegang istri kita dan lain-lainnya, sehingga kita sholatnya benar-benar khusyuk. Makanya dalam Al-Quran kalau nggak salah tuh ada tuh apa ayatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat engkau dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk di situ maksudnya apa? Di sini dikatakan kila sukara min kathratil ham,
lagi galau, hilangin dulu tuh, tenangin dulu hati kita. Kalau lagi mau sholat, tenangin, baca istighfar, astagfirullah, baru sholat. Nih sholat lagi galau, lagi galau atau banyak mikirin dunia, ya itu kalau bisa dihilangin tuh, nggak bagus gitu. Apalagi akhir bulan ya, lagi galau, lagi galau, kreditan motor, bayar utang, angsuran dan lain-lain. Hilangin dulu. Bener-bener kita murnikan hati kita buat Allah. Kayak lama gitu buat Allah 5 menit paling sholat. Itu juga kalau bener gitu sholatnya. Kalau nggak bener mah 3 menit. Iya, apalagi sholat tarawih, la haula wala quwata. Banyak waktu kita buat Allah cuma sedikit, Pak. Kalau 5 menit setiap sholat itu, yang orang hebat itu 5 menit misalnya. Kali 5 aja 25 menit. Sama zikir, taruh 10 menit. Berarti 10 kali 5, memang 35 menit gitu. Ya. Bener gak? 50 menit. Maaf, ya. Itu buat Allah. Selebihnya buat handphone, buat dan lain-lain. Ya, banyak deh pokoknya. Tapi kalau kita ngaji, setiap langkah kita bernilai ibadah, Pak. Kalau kita pinter maininnya. Bang Asmari habis subuh mau keluar, ngapain? Nyari nafkah, niatin buat istri, buat anak. Setiap langkahnya bernilai ibadah. Kalau diniatin niat soleh. Kalau kita mandi juga, antum mandi itu, mandi ada mandi ibadah kan, Anda pernah bilang. Kalau ada antum mandi aja, jebar-jebur buat dinginin badan, tuh nggak ada pahalanya. Tapi antum mandi buat apa? Mau sholat berjamaah ini, nanti di Nurul Hidayah habis maghrib biar seger, dapat pahala. Mau ngaji ini biar seger badan, biar semangat, dapat pahala. Badan biar wangi, nggak bau sama jamaah, makmum, dapat pahala. Mandi ini mau ngapain? Mau ngadep bini, dapat pahala. Bahkan kalau kata guru aneh Al Habib Jilani, bin Mahdi Syatiri, maka kalau ente anak mau cakep, katanya mau cakep, kalau mau datengin istri itu, suami sama istri sudah sama-sama bersih, sama-sama bersih. Kalau mau anaknya cakep, katanya. Kalau kita mau punya anak, maunya cakep nih, ganteng, cantik. Kita mau datengin bini mandi, kita mandi, wangi, serba wangi, baru kita datengin. Ustadz, aneh udah tua, kawin lagi deh. Kawin lagi deh. Nah, itu resep dari is'al mujarrib wala tas'al tabib. Kalau ada pepatahan begitu kan, tanya yang pengalaman, pengalaman, tanya orang yang pengalaman. Terus yang ke-9, al-basmu fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatihi. Dimakruhkan meludah pada selain masjid. Meludah pada selain masjid. Misalkan antum sholat di mana? Di lapangan. Sholat Id misalkan kan di lapangan. Ini ada reak nih, udah nih. Kalau antum nggak ludahin, telan batal. Gimana nih? Antum ngeludahnya kemana? Kalau ngeludahnya ke kanan atau ke arah kiblat, hukumnya makruh. Ngeludahnya ke kiri. Tapi ini selain masjid. Kalau di masjid haram, nggak boleh. Terus juga di sampingnya lihat, ada orang kagak? Kira-kira. Dan ente tahu diri kalau ente lagi batuk, aneh lagi batuk tuh mesti sedia tisu. Lagi pilek, jangan pakai tisu, gituin, kita paham diri. Biasanya kadang-kadang, mohon maaf, ada orang punya penyakit gampang koreak, dikit-dikit dikit-dikit nah itu nggak boleh. Kalau di masjid ya nggak boleh, haram di masjid. Ini bicaranya di luar masjid. Di luar masjid, dalam masjid haram. Baik mau ke kanan, mau ke kiri, ke depan, belakang, haram kalau di masjid. Dulu ada seseorang orang soleh. Dia datang ke satu kampung. Kampung. Nanya, apakah di sini ada wali min auliyaillah, orang-orang soleh di sini? Apakah di sini ada orang-orang soleh? Katanya ada. Jadi orang datang satu kampung, ini orang baik datang ke satu kampung, nanya, apakah di kampung ini ada orang soleh? Nah, itu kebiasaan
kebiasaan orang-orang soleh kalau bertamu ke satu kampung yang dia cari bukan orang kaya, orang soleh. Ada gak orang soleh di sini yang masya Allah? Oh ada pula. Datang tuh niatnya minta apa? Minta doa. Ini orang soleh nanya ke satu kampung bilang mana ada gak orang soleh di kebagusan nih? Oh ada si Fulan. Fulan ini lagi sholat di masjid. Ketika itu orang pengen silaturahmi ke orang soleh ini yang dibilang wali, maka ini orang soleh yang katanya itu orang kampung orang soleh, pas nyampe teras masjid dia meludah di situ, dia meludah di teras masjid. Maka orang soleh ya tadi yang mau ziarah nggak jadi. Dia bilang apa? Ini walinya syaitan bukan walinya Allah. Kenapa? Karena dia melanggar daripada hukum-hukum syariat. Berarti bukan wali dia. Nah, jadi kalau wali itu tanda-tandanya nggak melanggar syariat. Yang ada wali bolehin minum khamr, nggak boleh. Ada wali ngebolehin ngeludah di masjid, bukan wali itu, wali setan. Ya, jadi kalau wali itu dia nggak bertentangan dengan syariat, ya nggak bertentangan dengan syariat. Dia bilang ini wali setan, bukan wali Allah. Nggak jadi dia silaturahmi. Ya. Biasanya orang-orang yang begitu nggak mau ini ada kumpul ya maunya menyendiri, nggak mau banyak ini berbaur ya. Karena banyak berbaur tuh ada dampak positif ada dampak negatif. Antum lama-lama aja di masjid yang tadinya ibadah jadi gibah, jadi terus deh, benar nggak? Tadinya ibadah lama aja ya karena banyak ikhtilat kepancing ya, biar kata ustadznya, mau awamnya, mau habaibnya, mau kiainya, nah itu bisa jatuh ke dalam hal tersebut. Ikhtilat, hati-hati ya, banyak-banyak bergaul kepada sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita sholat di luar di lapangan, ya itu kalau kita meludah ke kanan dan ke depan arah kiblat hukumnya makruh, tapi kalau ke kiri nggak apa-apa. Kalau sholatnya selain masjid, ya tapi jangan sampai yang samping juga terzolimi atau sakit, tetap ada tata caranya. Yang ke-10 dimakruhkan juga al-qiyam ala rijlin wahid wa huwa ma yusamma as-safnu. Berdiri ya dengan kaki satu. Sholatnya dirinya pakai kaki satu. Ya, kaki kirinya diangkat atau pakai kanan diangkat, paham enggak? Kayak diri begitu, kayak burung gitu. Nah itu makruh tuh. Ini anak muda dulu begitu suka tuh, anak-anak masih remaja kadang-kadang sholat suka begitu tuh, man. Itu nggak boleh, makruh. Ya sholat kakinya satu diangkat. Ya kalau buntung mah beda lagi, emang kakinya cuma satu. Ya mau gimana lagi ya? Ini kalau misalkan di kakinya normal dua, terus kakinya diangkat satu, makruh sholat begitu. Tapi sah nggak? Sah aja, makruh. Makruh itu mengurangi kualitas pahala kita, ya pahalanya yang tadinya dapat sekian berkurang gara-gara banyak melakukan hal yang makruh. Tapi kalau kita banyak menjalankan sunnah yang disunnahkan Nabi, nah, dapat bonus tuh nanti, insentif, ya gaji pokoknya sekian, dapat lagi ini, dapat lagi itu. Enak kagak Bang Hasan? Enak. Ya, makanya kita pahamin sunnah, kita amalin sedikit-sedikit. Ya. Yang ke-11 lasku ahda ar-rijlaini bil ukhra lirrajuli, ya menempelkan ya salah satu kedua kakinya dengan yang lain, lirrajuli bagi laki-laki, ya kakinya nempel nih begini, harusnya kan direnggangin kaki kita kalau sholat, direnggangin sejengkal sunnahnya, bukan semeter ya, sejengkal. Dalam mazhab Syafi'i sejengkal, dirapetin banget, dirapet nempel, makruh. Sedang jadi ya, sedang ya. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sunnahnya dempet ya. Kalau laki-laki sunnahnya renggang, kalau perempuan sunnahnya dempet. Sama kayak kemarin masalah sujud, kalau laki sunnahnya agak renggang tuh, jauh dari lambung. Kalau perempuan deket sama dada tuh perempuan ya. Jadi perempuan beda sama laki. Kalau dempetkan kakinya tersebut dia nggak makruh. Kalau laki makruh. Jadi laki disunahkan direnggangkan sekedar sejengkal
Dalam mazhab Syafi'i bukan 1 meter, apalagi 2 meter, apalagi sampai injek kaki orang. Apalagi kakinya lagi cantengan, diinjek lagi, berantem jadi nggak sholat. Jangan sama kayak kita duduk tawarruk, kalau sempit jangan maksain. Ini orang kadang-kadang dia sunnahnya tawarruk, duduk tasyahud akhir, udah sempit nih pas maulid ahad ini, misalkan kita mau dikit lagi mau ajar ahad nih, rapet tuh sholat subuhnya, dipaksain tawarruk, samping kita aki-aki 70 tahun, yang gencet aneh lagi, nggak bisa bangun tuh dia. Nah itu haram, bisa hati-hati. Ya sholat kita jangan sampai menzolimi orang, menyakiti orang. Kita habis makan jengkol aja pak, mau sholat di masjid makruh kalau belum sikat gigi, makruh. Makan bawang kebanyakan, kenapa? Bau mulutnya. Bukan itu, bau bisa mengganggu orang. Kita sikat gigi dulu, ke siwak, minyak wangi, baru deh kita ke masjid. Nah, itu dijaga sama agama kita, hak-hak orang lain. Kalau hal kayak begitu aja kita nggak boleh, lalu bagaimana kalau kita menyakiti saudara kita yang muslim, makuin tembok orang, apalagi tuh ngambil tanah orang. Kan kadang-kadang tanah di 100 meter dilebarin nih, orangnya yang punya Jakarta nih, orangnya tinggal di Jakarta nih, dilebar-lebarin aja sawahnya. Nah itu makanya orang Jakarta nggak ada yang mau beli tanah di kampung begitu tuh, limbat. Nah itu nggak boleh, haram. Nggak boleh kita jemur pakaian di tembok orang, perhatiin, nggak boleh tuh. Bahkan di dalam kitab Minah Husaniyah itu paling bahaya dosa kalau kaitannya sama orang. Paling bahaya dosa sama orang, kaitannya sama orang. Nah, kita misalkan punya rumah tuh, kadang perhatiin tuh, mohon maaf, saluran airnya tuh jangan ke rumah orang. Ke rumah kita tuh sering begitu tuh. Tower ini airnya tuh, lewatan airnya nggak boleh kena ini orang, nggak boleh, mesti wilayah kita. Nah itu haram, itu nggak boleh. Selama itu masih ada, dosa terus kita mengalir. Kecuali orang tersebut redha. Kalau kita nggak tahu keredoannya, haram terus. Hati-hati, biar warok kita, tanah dan lain-lain, semua diatur sama syariat. Jangan kita seenak jidat kita, seenak semau kita, nggak boleh. Semua ada tata caranya. Mau ikut selamat, nggak ikut ya tanggung sendiri. Di akhirat masing-masing, di kubur juga masing-masing, di barzah masing-masing, jaga. Kadang memang kalau kita tegur, galakan yang ditegur. Saluran airnya lewat rumah kita bilang, ini rapihin nih, lewat ke sini airnya ke kita. Padahal benar gitu, lu tibang begitu aja, pelit banget tuh. Padahal yang sama kayak orang minjem duit kan gitu, yang ditagih yang galak. Padahal kita alhamdulillah dipinjemin, dipercaya sama, alhamdulillah, makasih, mohon maaf, insya Allah bulan depan deh ganti, berusaha. Galakan deh. Kalau minjem duit itu efeknya bisa putus silaturahmi, bisa silaturahmi. Jadinya kita dekat, nggak aja deket, gara-gara duit. Orang putus saudara aja gara-gara duit. Hati-hati masalah waris, masalah apa, hati-hati. Nggak seberapa itu duit yang kita dapat, kita bawa sampai hari kiamat. Yang ke-12 dimakruhkan juga at-tashbik lil asabi, mentashbik jari-jarinya itu, asabi, makruh, makruh. Seperti itu. Terus yang ke-13 as-salatu mukhtasiran wa huwa wad'ul yad ala khasirati. Salat hukumnya makruh kalau tangannya di pinggang. Pinggang. Khasirah ini ada beberapa ulama berbeda. Ada yang mengatakan sholatnya tolak pinggang, ada yang bilang sholat sambil megang tongkat itu makruh. Ada yang bilang makna khasirah di situ sholat sambil megang tongkat. Sholat megang tongkat makruh. Kalau khutbah sunnah. Nah itu perhatikan, di dalam khutbah Jumat itu ketika doa, khotib nggak disunahkan ngangkat tangan. Yang disunahkan ngangkat tangan yang jamaah aja.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Khatib nggak angkat tangan, nggak disunahkan khatib nggak angkat tangan. Hanya makmum. Ada dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, ane pas ngajar jadi murojaah. Ane kadang-kadang kelupaan juga, jujur aja. Ketika doa ane angkat tangan, kebiasaan. Oh iya, diingetin lagi. Alhamdulillah. Ya. Yang ke-14 dimakruhkan juga al-ihtizaru yumnatan wa yusratan. Goyang-goyang ke kanan ke kiri. Ya, sholatnya goyang-goyang. Enggak 3 kali berturut-turut sih, cuma banyak gerak. Ya, banyak gerak, goyang kanan, goyang kiri. Nah, itu makruh kebanyakan. Ya. Terus yang selanjutnya ayurawiha ala nafsihi bis shalah. Ya, bersantai-santai atas dirinya di dalam sholat. Apa namanya bahasa kitanya nih, santai-santai bahasanya apa? Bahasa kitanya jadi nggak khusyuk tuh. Apa Ustaz sahabatnya? Ya, jadi dia sholatnya berleha-leha gitu. Kayak malas-malesan. Kayak orang malas-malesan. Ya, jadinya kayak orang malas gitu. Ya, santai-santai, ya, nggak serius, nggak khusyuk, nggak hudur, nah, itu makruh, ya, bermalas-malas gitu, sholatnya kayak mau nggak gitu, ya, kayak kepaksa, nah, itu makruh. Terus dimakruhkan juga wad'ul yad ala famihi au anfihi bila hajah, meletakkan tangan di mulutnya atau hidungnya, ya, giniin hidung, giniin tangan, ya, nggak ada hajat gini aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, makruh, giniin hidung, nggak ada hajat megang-megang hidung, makruh, salah bila hajat. Kalau ada hajat ya misalkan gatel banget, boleh kita garuk. Yang penting ada gerakan 3 kali berturut-turut. Yang gerak itu jari saja, kalau jari yang gerak itu hatta 1000 kali nggak apa-apa. Ya, ada kemarin ada 7 ya, kalau nggak salah ya. Ada 7 yang kalau kita bergerak itu nggak membatalkan sholat meskipun berkali-kali kita gerak. Jari-jari, mulut, lisan, kedua mata, kedua kuping, apa lagi? Jari-jari, terakhir dakar, kemaluan. Kemaluan gerak-gerak, nah ya betul. Ini di kitab ada, di kitab memang ada. Ya mungkin habis minum jamu kuat sih Bang Hasan. Bininya lagi ke rumah mertua sebulan nggak balik. Bingung deh Bang Hasan. Dikerjain sama ngasih minum jamu kuat. Nah itu kalau gerak-gerak nggak batal. Hatta berkali-kali nggak gerak nggak batal. Terus yang ke-17 syaddul wasat, mengikat pinggang atau perut, ya, kencengan, pakai gesper kekencangan, kencengin. Nah, itu makruh, ngap, ya, bisa menghilangkan kekhusyuan. Yang ke-18 ya, makruh juga muqaranatul imam fil af'al, ngebarengin pergerakan imam, ya, di dalam gerakannya, barengin. Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar, bareng deh, bareng aja nggak boleh. Gimana ngedahuluin? Nggak boleh ngedahuluin, bareng aja makruh, nggak boleh. Barengin imam ruku, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau ente mau duluan, ente jadi imam. Iya, kalau ente makmum, ikutin makmum. Ke-19 at-tasawuf, berapa menit lagi? 4. Habis ini terakhir ya. Yang ke-19 at-tasawuf. Apa at-tasawuf? Nguap, salat nguap. Hati-hati ya. Dulu ana punya guru Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu nggak pernah nguap. Kalau nguap ditahan gini. Bisa nguap ditahan, coba deh. Bisa, Anda pernah praktekin bisa, cuma kadang-kadang kebablasan lupa. Bisa ditahan. Karena kalau kita nguap, setan demen tuh. Setan demen. Kita nguap. Orang-orang soleh sampai nguap aja ditahan sama dia.
Kenapa? Nggak mau bikin setan ketawa, nggak mau deh. Ya. Nah, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, makruh aja kan, Pak Haji. Makruh berarti sholatnya tetap sah, nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa ditahan kayak nguap bisa sebenarnya Pak Haji. Cuma kalau misalkan kita nggak bisa, ya makruh kenanya. Hatta ditutup begitu, tetap makruh. Iya, nguap tapi bersuara kayak singa. Wow. Nanti abis ini kita bahas masalah mubtilatus shalah. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat, salah satunya kalam, berbicara. Ya, nanti ada pembahasannya insya Allah, Bang, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya itu dalam perkara mubtilatus shalah. Ya, kalau keluar berapa huruf, sengaja, enggak sengaja, sedikit apa banyak itu hurufnya, membatalkan atau tidak. Ya, itu nanti ada pembahasan dalam mubtilatus shalah. Ke-20 isyaratun bima yufhamu li ghairi hajah, memberikan isyarat dengan sesuatu yang difahamin tanpa ada hajat. Ya, makruh. Ya. Nah, gitu-gitu tuh makruh. Ya. Terus yang selanjutnya farqa'atul asabi, mertek-mertekin tangan. Ya. Makruh tuh. Ya. Mertekin tangan. Terus yang terakhir al-istinad ila ma yaskutu bisukutihi, ya, bersandar ya kepada sesuatu yang kita bisa jatuh ya kalau sandaran itu nggak ada. Nyender deh, sholat nyender. Ya, sholat di tiang tuh nyender begini nih. Ya, kalau tiang itu nggak ada jatuh, nah batal, makruh sholatnya. Ya, tapi kalau ada hajat nggak apa-apa. Itu lagi sholat datang apa tuh? Migrain, darah rendah kita kambuh, boleh pegangan, ya boleh pegangan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Apa? Infa'na rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.